Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gua di sini sama rekan gua namanya Ihsan. Mau apa ya tadi ya? Podcast. Iya, mau podcast nih. Ada kita punya 3 narasumber spesial. Kalian mau tahu nggak? Ya udah, boleh. Gak apa-apa. Ya, tanpa mengulur waktu, kita panggilin sekarang aja kali ya? Boleh. Ya udah. Nih di sini saya mengundang ada mahasiswa, terus pejabat sama politikus. Iya, banyak. Gue belum kenal nih sama lu bertiga, bisa kenalkan diri dulu nggak? Dimulai dari sini, siapa nih? Siapa nih? Ya, nama gua saya sebagai politikus Dari partai apa tuh? PDI. Woi, mana nih? Halo, nama gua Aikal dari Universitas Gajah Mada, Tahu jurusan apa nih? sastra Jepang. Ngomong Jepang nggak? Ayo, buat. Halo, nama saya Muhammad Adi Pratama. Saya selaku pejabat di gedung DPR. Siapa yang buat Siti Pak? Apa tuh Siti? Sitikus yang nggak ikutan. Saya jabatan saya ketua DPR ya, hati-hati ya. Wih, kalau ini gitu ya? Aduh, gue mati nih. Bisa langsung masuk materinya aja nih. Di daerah yang ini saya nih. Wah, gua Mau apa nih? Ayo kan. bentar ya. Jadi gue mau nanya-nanya aja nih, kalian tuh ngapain aja sih? Kalau lagi di luar jam kerja gitu? Di luar jam kerja, ya. Saya Gak dianggap gitu. kalau saya makan di terakhir pun. Kok langsung jujur gitu ya bang ya? Aduh, Nih, aman kan podcast nih? mana di luar ada kang bakso kok. Aduh, Nih yang ini nih, Kalau gua menendal mulu sih. dia kalau di kantor lu, Ya. ini apa nih? Kalau gua Apa ini? Jangan tekan-tekan lu, kayak sidang skripsi lu. Selalu aja. Ayo kalau kalau gua biasanya santai aja. Gue yang nyantai aja orang kayak gitu. Terus gua ada sedikit pertanyaan nih, tolong dijawab ya. Jadi tuh yang pertama, apa sih pengertian dari globalisasi? Menurut lu deh. susah dulu. Kalau menurut gua globalisasi itu proses penyebaran masuknya informasi melalui media elektronik dan media cetak, media massa. Itu aja sih. Lu yakin pengertiannya itu doang? Iya itu doang. Apanya Nggak usah Ada yang tambahan nggak? Hah? Ada tambahan? Agak ada. Nggak ada. Emang iya lu? Iya. Di Google banyak kok. Enggak itu aja gua ngomong. Maaf sir. Ini menurut ini Siapa? apa? Globalisasi itu pengembangan dan pengaturan yang tumbuh dari organisasi semacam PBB atau WHO. Udah. Menurut ada Fred. Aduh. Begitu dong bang. menurut saya globalisasi itu suatu interaksi antar masyarakat yang berbeda gitu di suatu wilayah. Masyarakat itu tuh di suatu tempat tuh saling mempengaruhi. Nah, jadinya itu di lokasi satu saling mempengaruhi lokasi dua. Jadi dua-duanya mempengaruhi gitu. Jadi perubahan sosial gitu. Kalau itu menurut saya. Ya lu mau ngebantah jawaban dia nggak? Ada yang mau ngebantah jawaban beliau? Tuh kenapa tuh? Ngapain takut? Jadi tulangnya ya.
Ini kita lanjut dulu aja nih. Lanjut aja nih. Udah nih, sampai di dulu. Udah. Ini ya. Menurut lu nih, dampak positif globalisasi terhadap kehidupan bangsa itu apa? Positif itu dapat meningkatkan kemajuan penjualan dan mengembangkan teknologi. Terus meningkatkan, terus yang kedua meningkatkan Ini kedal banget sih. meningkatkan pembelajaran tata nilai sosial budaya. Yang kedua membuka halangan yang sudah ada. Ya, coba nih. Lanjut dulu. Boleh. Menurut saya nggak sejalan sama politik sini karena dampak positifnya itu ada banyak ya. Pertama bagi masyarakat itu sendiri, masyarakat itu pikiran itu jadi terbuka. Nah itu yang pertama dampak positifnya. Yang kedua itu dengan adanya pikiran yang terbuka, berarti nilai-nilai moral sama tatanan itu jadi meningkat. Terus tentunya ada juga dong selain kedua itu, yang ketiganya itu ya teknologi jadi maju lah. Itu menurut saya ya. Nih, kalau menurut mahasiswa nih, Kalau menurut gua itu membuat semakin canggihnya iptek. Ya, jadi iptek itu kan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Dengan semakin canggihnya iptek, kita dapat berkomunikasi jarak jauh dengan mudah. Terus yang kedua memberi kemudahan akses pendidikan. Kayak misalkan contoh internet. Nah internet itu sekarang kan buat belajar gitu. Terus searching juga di Google. Itu aja sih. orang Jepang segini bos banget sih. Gua mau tahu nih, kadang tuh saya lupa kan ya. Gua mau dengerin dulu ngomong Jepang itu. Udah tadi. Udah lah yang benar sekarang ini. Udah, coba aja. Apa aja itu? Coba. Malu gua. Malu. Santai aja di podcast gua, nggak ada orang kok. Ya, ini ke pertanyaan ketiga nih. Pertanyaan ketiga, ya keluar. Pertanyaan ketiga nih, dampak negatif globalisasi terhadap kehidupan bangsa apa sih? Menurut Ini dari Bapak Andika. Menurut saya dampak negatifnya itu tentunya budaya buruk dari negara luar masuk ke Indonesia dong. Nah, jadi itu budaya buruknya itu mempengaruhi masyarakat di Indonesia. Nah yang kedua itu tentunya masyarakat itu yang awalnya pandangan terhadap Pancasila itu sejalan, tahu-tahu ada pandangan yang berubah dari Pancasila itu sendiri. Jadi pandangan terhadap Pancasila itu jadi berubah. Berubahnya karena apa tuh? Ya, tentunya ya karena globalisasi itu. Kalian ada yang mau menentang yang lain nggak? yang Ini untuk politikus ada yang sampai ini. Sebagai politikus harusnya memberi pendapat juga dong. tahu nih di mana dia? Dia mau disunat. Menurut gua dampak negatifnya hilangnya dulu Santai relax. masuknya ideologi asing ke sebuah negara gitu. Sama hilangnya rasa nasionalisme. Segitu nggak apa-apa kan? Boleh sih, sebenarnya mah. Tidak ada lagi sih. Ya udah. Lanjut. Ini siapa nih Bagas? Nah, kalau dari gue sendiri sih, yang pertama itu pergeseran nilai kepribadian bangsa. Soalnya itu sekarang kan pergeseran nilai kepribadian bangsa lah. Soalnya kan dipengaruhi juga sama budaya-budaya asing Indonesia juga. Terus merubah gaya hidup seseorang juga yang tadinya
pakaian sopan kan, sekarang juga pakaian pada begini itu tapi nggak boleh tuh. Setiap hari pakai begini. Agak itu di pantai tuh ya. Lu pernah lihat? Enggak. Oh. Ada bohong. Kalau menurut kalian nih cara mengatasi dan membela teknologi itu apa? Menurut gua kita harus pinter lah memilih budaya asing masuk Indonesia gitu. Jadi ya nyaring itu nggak semuanya kita bisa terima, harus sama dengan kepribadian bangsa juga. Terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari itu juga membantu kita menyaring budaya asing dari globalisasi. Terus melestarikan kebudayaan di Indonesia, juga bisa kita ikut festival seni, lomba nyanyi antar daerah gitu sih. Kedua, mempertahankan eksistensi budaya sama melihat sisi positif dari globalisasi. Udah. Jawaban mau nambahin atau? Menurut gua kita tuh harus ikutin undang-undang yang udah ada. Jadi misalkan jangan lupa bayar pajak kayak ini ya. Bang ya loh. Terus ikutin dasar-dasar Pancasila gitu. Terus memahami Pancasila itu sendiri, jadi biar nggak melenceng. Jadi Menurut saya. melenceng dalam hal apa tuh? Ya itu yang tadi pertama pengertiannya tuh melenceng gitu dari yang seharusnya A malah B. Itu menurut lo gitu. Itu menurut gua. Duit pajaknya itu mana ya? Jangan tanya lagi itu mah. Kemarin beli iPhone ya. Beli aja. Udah transfer dulu. Tanya dulu. Lagi nih bertanya nih. Dampak globalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila menurut kalian apa sih? Menurut saya dulu ya, menurut saya itu sebenarnya nggak berpengaruhi karena Pancasila itu sendiri itu termasuk ideologi yang terbuka gitu. Tapi meskipun ideologi terbuka, kita tuh nggak boleh yang namanya melenceng juga dari Pancasila itu sendiri. Terus sebelum misalkan ada ideologi baru nih, kita tuh nggak boleh tuh langsung menyerap dalam pikiran kita. Jadi harus saring dulu apakah ideologi ini sejalan sama Pancasila atau tidak. Itu kalau itu masalahnya. Kalau misalnya nggak sejalan, Ya tentunya nggak boleh diikutin dong. Itu udah bukan sejalan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. sangat melenceng ya. Sudah sangat melenceng itu. Menurut anda? Masih jelas. Ini. Kalau menurut gua sama sih kayak Bang Eki, nggak ada ini nggak ada dampaknya bagi Pancasila, cuman dampaknya itu kena ke bangsa sama individualis aja sih. Jadi kayak sekarang kan orang-orang tuh lebih senang ngerjain pekerjaan itu sendirian karena udah dimudahkan dengan teknologi, padahal tuh mereka tuh makhluk sosial yang membutuhkan orang lain gitu aja sih. Lu punya contoh nggak sih soal hal ini? Hah? Contoh nggak soal hal ini? Nggak ada jauh. Ya, lanjut nih. Saya setuju sama Ika lah. Boleh. Kenapa setuju? Kenapa bisa setuju sama Pendapatnya Mas Eka. Kembali juga. Ya, Bapak harus kuliah lagi tuh. Yang terakhir nih. Menurut Bang Gus, faktor yang menyebabkan globalisasi itu apa? Misalnya pengembangan teknologi komunikasi, terus perdagangan bebas, Lanjut ke nih Pak Pejabat. Saya tambahin apa? Faktor yang menurut saya itu yang paling berpengaruh ya, itu tuh perubahan politik dunia. Ya, itu paling berpengaruh sekali sih. Soalnya saling mempengaruhi gitu. Contohnya Ya, ya contohnya sih banyak. Yang misalkan kayak perang di Rusia tuh,
sama Ukraina. Nah itu tuh faktor itu sampai ke kita juga loh. Misalkan ekonomi kita tuh bisa-bisa menurun gitu. Terus ke Eropa juga yang awalnya mereka tuh negara yang kaya bukan yang kaya sih, jadi kayak pasokan gasnya itu, pasokan energi mereka tuh ada tuh, yang mereka pasokannya itu dari Rusia kan. Nah semenjak perang ini mereka tuh jadi kekurangan sumber daya untuk pembangkit listrik itu sendiri. Nah jadi itu tuh pengaruhnya politik itu sendiri. Yang kedua ya misalkan yang kedua itu kerjasama antar negara, misalkan kerjasama perdagangan gitu. Nah sebelum melakukan kerjasama biasanya mereka kan melakukan kesepakatan, misalkan ada kesepakatan tukar budaya atau memahami cara belajar bangsa itu sendiri gitu. Itu sih Itu menurut Anda? menurut saya itu. Kalau mahasiswa nih, Menurut gua faktornya yang pertama itu karena perkembangan teknologi yang informasi itu udah pasti itu. Terus yang kedua adanya ketergantungan dengan negara lain, kayak misalnya di negara ini kurangnya sumber daya alam gitu, jadi harus bekerja sama sama negara lain gitu. Terus sama unsur budaya sih itu doang. kalau cara untuk bekerja sama dengan negara lain itu kayak apa gitu? Kayak ekspor impor gitu sih. Itu sama. Kalau udah sampai Oh iya, menurut saya ini ada pesan-pesan nggak untuk hadir ke podcast ini? Gimana? Dari Jendro nih. Pesan saya ya, yang masalah budget tadi yang diubah-ubah ya. kenapa tuh? Kenapa tuh? Nanti bisa-bisa jabatan saya turun nih. Gak apa-apa lah. Lihat lagi nih ini. Kebetulan. Kesan saya podcast ini sih sangat bagus ya untuk pemantauan kita terhadap globalisasi itu sendiri. Ya itu aja. Ini podcast ini ya semoga makin booming lah ya. Tapi jangan booming podcast yang ini juga. Nanti saya bisa turun jabatan ini. Lu bakal gua undang lagi nanti. Kalau bisa dari gue sih ya, ini buat mahasiswa yang lainnya juga buat ini rajin belajar lah, sama jangan lupa skripsinya dikerjain itu. Lu kerjain nggak? Kerjain ya gua. Pakai joki ya? Gimana? Juga dulu. Itu bikin apa tuh? Nggak usah lah, banyak kalau gua. Kopi apa nih? Ada kedua ya? Enggak ada. Apa menurut? Kopinya apa kayak ini? Sebelumnya ini. Itu mau mengakhiri acara, relax dulu lah. Itu Ada ini lah, komen dulu lah. Gue punya nih. Apaan tuh? Nah. Oh ya. Ya, iklan dulu nih iklan sekarang. Bisa kalau tapi kagak pengen ya. Makanya premium tuh. Orang kagak premium ya. Bukan di forum. Iklan kan. Jadi deg-degan ya malam ini. Jadi takut gue. Lagunya ganti aja dong. Ada orang ini di depan soalnya. Tapi kan nggak bisa balik gimana? Tiga menit aja kali ya. Iya Li. Ya udah, sekian dari podcast kita. Ketemu lagi nanti. Udah masalah, biar ada minum. Iya. Gak ada makan garing banget. Pak, terima kasih Pak. Ini mahasiswa. Terima kasih Pak. Ayo Pak. Kasih Om. Terima kasih Om. Mas. Ya udah. Terima kasih semuanya. Terima kasih.